Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudariku yang bertanya, karena dia sedang mengalami kondisi di mana sangat repot ketika tetap melaksanakan ibadah puasa karena kondisi ibu yang sedang hamil, sedang menyusui, tentu membutuhkan asupan gizi, asupan makanan, minuman yang cukup demi untuk kesehatan baik sang ibu sendiri atau kandungan atau bahkan anaknya yang telah lahir. Sehingga dalam hal ini fikih memberikan kelonggaran, atau bahasa fikih itu rukhsah, keringanan atau dispensasi bagi ibu yang sedang hamil atau menyusui boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini memang kalau kita merujuk hadis Nabi Muhammad SAW, sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Tirmidzi, katakan innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatras shalah wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sauma. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah membebaskan setengah kewajiban sholat bagi musafir dan kewajiban puasa bagi musafir, ibu hamil dan wanita yang menyusui. Terkait dengan masalah saudariku tadi, karena beliau sedang masa menyusui, ya, beliau tidak berkewajiban melaksanakan puasa seperti kebanyakan muslim, karena memang sebagaimana redaksi hadis tadi, Allah membebaskan setengah dari kewajiban puasanya, dalam arti dia tidak berkewajiban melaksanakan puasa secara normal seperti muslim yang lain yang tidak ada udzur. Dalam hal ini adalah kondisi menyusui. Oleh karena itu, sesuai yang saudariku tanyakan, bahwa bagaimana Anda nanti mengqadha puasa Ramadan Anda yang Anda tinggalkan selama masa menyusui. Ini dalam fikih bisa kita temukan beberapa keterangan para ulama terkait hal ini. Jadi panjenengan selama masa hamil, masa menyusui ini, ketika memang harus tidak berpuasa, saya katakan begitu, kondisi mengharuskan untuk tidak berpuasa Ramadan, maka panjenengan cuman berkewajiban untuk mengqadhanya di masa yang panjenengan nanti bisa melakukannya. Artinya apa? Kewajiban qadha
bagi panjenengan itu terbentang waktunya mulai 2 Syawal sampai akhir bulan Syaban, sehingga di waktu-waktu di antara 2 Syawal sampai akhir Syaban itu panjenengan kok punya kesempatan untuk mengqadha puasa panjenengan yang mungkin 10 hari atau 8 hari atau 7 hari tersebut, maka gunakanlah kesempatan itu untuk mengqadhanya. Jika di antara ya waktu tadi 2 Syawal sampai akhir Syaban itu ada kesempatan yang mestinya ada buat jenengan tapi tidak jenengan manfaatkan ya. Sehingga nanti akhirnya masuk Ramadan berikutnya lagi, maka nanti konsekuensinya panjenengan harus membayar fidyah. Setiap satu puasa berarti ya 1 mud. Tinggal berapa hari, tinggal mengalihkan sendiri. Jadi panjenengan yang jelas tetap wajib mengqadha di waktu kapan panjenengan bisa melaksanakan qadha tersebut. Namun masalah membayar fidyah atau tidak, artinya ini fidyah karena tadi mengakhirkan qadha ya, fidyah dalam masalah mengakhirkan qadha itu kalau Anda mestinya punya kesempatan untuk mengqadha yang memang waktunya itu panjang, itu waktu antara 2 Syawal sampai akhir Syaban, kok tidak panjenengan manfaatkan. Tapi kalau memang Anda tidak punya kesempatan, artinya memang antara 2 Syawal sampai akhir Syaban itu memang rasanya nggak sempat itu, karena menyusui terus ya. Anda pun lemas kalau harus berpuasa untuk mengqadha ya, maka jenengan itu berarti tidak punya kesempatan, sehingga dalam jenengan mengakhirkan qadha puasa panjenengan sampai nanti Ramadan berikutnya pun, dari bulan Ramadan berikutnya pun itu tidak membayar fidyah, karena yang ada kewajiban membayar fidyah itu jika dalam mengakhirkan atau menunda qadha hutang puasa itu jika tidak ada udzur. Jika ada udzur seperti panjenengan tadi, panjenengan merasa tidak kuat ya, merasa ngehawat betul, memang repot sekali, sehingga dirasa antara 2 Syawal sampai akhir Syaban memang betul-betul tidak ada kesempatan gitu, maka panjenengan tidak ada kewajiban membayar fidyah sama sekali. Artinya fidyah terkait soal penundaan atau pengakhiran membayar puasa atau mengqadha puasa yang panjenengan tinggalkan di waktu yang lalu itu. Hasil PR panjenengan saudariku tadi hanya mengqadha jumlah hari puasa yang panjenengan tinggalkan itu kapan panjenengan punya kesempatan. Makanya bisa jadi ada seorang ibu-ibu itu bertahun-tahun lah begitu, dia nggak pernah puasa Ramadan. Kan bisa jadi dia hamil, menyusui,
baru atau 2 tahun nanti hamil lagi, positif hamil, menyusui lagi, 2 tahun lagi positif hamil, menyusui lagi, seperti itu terus, bahkan mungkin hanya sampai 10. Nah, bisa jadi dia tidak berpuasa Ramadan terus, dan itu nggak masalah, nggak ada dosa. Dan jadi jika sama sekali memang tidak istilahnya dia tidak punya kesempatan untuk mengqadha dengan segera, ya, karena tadi dia sibuk untuk menyusui, hamil, menyusui terus tadi, dia cuman punya PR mengqadha jumlah puasa yang dia tinggalkan itu saja tanpa membayar fidyah. Karena tadi fidyah itu sebagai denda karena ada penundaan qadha hutang puasa yang seharusnya ada kesempatan tapi tidak digunakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ya, jadi para ulama, sebagaimana kita bisa lihat dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Fathul Mu'in dan yang lain. Dalam Fathul Mu'in itu dikatakan wajibu ala muakhiri qadha'in bisyai'in min ramadhana hatta dakhala ramadhanu akharu bila udrin fit ta'khir bi an khala anis safari wal maradi qadra ma alaihi muddun ullasanatin fayatakarraru bitakarruris sinina alal muqtamad wa kharaja biqauli bila udrin maka idza kana ta'khiru bi udrin kanis tamarra safaruhu au maraduhu au irdauha ila qabilin fala syai'a alaihi ma bagyal udru wa inistamarra sinina. Bisa kita lihat dalam Fathul Mu'in cetakan yang standar itu, yang biasa halaman 57, terkait dengan masalah saudariku tadi, karena panjenengan dalam masa menyusui, ya, sehingga jenengan tidak bisa mengqadha hutang puasa yang kemarin ketika panjenengan sedang hamil. Berarti itu dianggap ada udzur dalam mengakhirkan qadha panjenengan, sehingga nanti panjenengan terbebas dari fidyah penundaan itu. Tapi ini yang tentu yang tahu jenengan, apakah selang waktu antara 2 Syawal sampai akhir Syaban itu betul-betul ada udzur atau tidak, yang tahu panjenengan. Kalau memang ada udzur, artinya tentang waktu antara 2 Syawal sampai akhir Syaban itu betul-betul panjenengan mengqadhanya, itu nggak bisa, nggak mampu, karena ya tadi bagaimanapun ibu yang sedang menyusui itu membutuhkan asupan makanan, asupan gizi yang cukup untuk menyusui, ya, maka Anda terbebas dari denda fidyah 1 mud per puasa. Anda cuman berkewajiban mengqadha saja, itu pun kapan panjenengan punya kesempatan untuk mengqadha itu. Artinya qadha itu jadi tanggungan panjenengan yang jenengan harus berusaha menyegerakan ketika ada kesempatan untuk mengqadhanya. Sekali lagi, ibu yang sedang hamil dan menyusui ini menurut fikih memang punya kekhususan, dalam arti mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan karena menyusui atau
karena sedang hamil itu membutuhkan asupan gizi makanan yang cukup, sehingga fikih memberikan keringanan. Di satu sisi memang berpuasa ini menarik kemaslahatan, tapi dampak negatif jika memaksakan diri untuk berpuasa padahal dia sedang hamil atau menyusui, ini satu mafsadah, hal yang negatif. Sehingga dalam kaidah fikih jalbul masalih muqaddamun ala darul mafasid, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Di darul mafasid, menolak kemafsadahan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Nah, itu pada prinsipnya begitu, sehingga ibu yang sedang hamil atau menyusui mendapatkan ketentuan yang berbeda dengan kebanyakan muslim yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.